Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salikin rahimakumullah. Sekarang kita akan memperdalam sujud kita. Sudah ditelepon ya Pak Gofur ya? Oke. Kita akan meniru bagaimana sholatnya Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Di dalam doa sujud, Rasulullah mengajarkan Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, aku sujud kepadamu. Walaka aslamtu, dan aku menyerah kepadamu. Wabika amantu, dan aku beriman kepadamu. Sajada wajhi, aku sujudkan wajahku. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, yang telah menciptakan dan yang telah menggambar. Fa ahsana suratahu, dengan sebaik-baik bentuk. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah membuka pendengaran dan penglihatan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Baik, dengan doa sujud ini, ya, dengan doa sujud ini kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sinyalnya putus nyambung ya. Enggak enak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa sujud ini, ya, dengan doa sujud ini kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan kita. Tadi Pak Elmi, ketika saya jamaah sholat Asar di Masjid Tadkiro, tiba-tiba hati ini kepingin sujud setelah berdoa. Hati-hati, tanda hati nyambung kepada Allah, rasanya kepingin ngelimpruk, kepingin sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sajada wajhi, aku sujudkan wajahku. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, kepada zat yang telah menciptakan dan yang telah menggambar. Fa ahsana suratahu, sebaik-baik gambar, sebaik-baik penciptaan. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah membuka pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau kita bersyukur atas nikmat Allah pada diri kita, terutama telinga, terutama mata, kita tidak mampu. Harus bersyukur. Dan dengan doa ini agar telinga kita dibuka Allah.
mata kita dibuka Allah sehingga mampu mendengar zahir batin, mampu melihat zahir dan batin. Banyak sekali orang yang mendengar tapi tidak mendengar, orang melihat tapi tidak melihat. Dan dari doa ini nyambung kepada surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Dengan sebaik-baik bentuk. Ternyata bentuk manusia yang sempurna ada di dalam sholat. Ternyata bentuk manusia yang paling sempurna itu ada di dalam sujud. Ya, ada di dalam sujud. Kenapa iblis itu hina? Bisa dibuka surat Al-Baqarah. Iblis enggan sujud kepada Adam, surat Al-Baqarah ayat 34. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surat Al-Baqarah ayat 34. Belum ya hostnya ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah li Adama, kepada Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat itu sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis itu enggan dan takabur. Wa kana minal kafirin, ia iblis termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi banyak orang yang sujud badannya tapi hatinya enggan. Betul apa betul? Kenapa demikian? Sujud-sujudan sekedar menggugurkan kewajiban rukun sujud. Ingat, yang sujud itu bukan sekedar badannya, tapi yang sujud itu hati dan jiwanya. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada artinya harta dan anak yang dibangga-banggakan, yang disombongkan. Yang berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali datang kepada Allah dengan hati, kecuali sujudnya dengan hati. Hati ketemu hati, batin ketemu batin, ruh ketemu ruh. Jangan sampai badan kita sujud tapi jiwa kita itu enggan. Maaf, berarti sujud kita itu masih seperti iblis. Iblis tidak mau sujud karena dirinya itu merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minnar, aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan dia Adam diciptakan dari tanah. Orang sujud itu kembali ke tanah. Apa bahasa Jawanya tanah? Lemah. Jadi orang sujud itu melemah, jadi lemah. Dari tanah, dari lemah kembali kepada tanah, kembali kepada lemah. Lemah itu apa? Masuk. Lemah itu tidak berdaya. Sujud itu menunjukkan ketidakberdayaan. Sudah saya siapkan materinya ya. Sayang sekali gak bisa dipresentasikan karena hostnya belum dipindah.
Rasulullah memerintahkan kita sujud dengan 7 anggota. Amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kepada kita ayyas juda ala sab'ati a'dha'in. Tolong hilangkan perasaan sudah tahu. Rasulullah itu memerintahkan kepada kita ketika sujud itu 7 anggota. Yang pertama adalah al-jabhatu, dahi, wal yadaini, 2 tangan, war rukbataini, 2 lutut, war rijlaini, 2 telapak kaki. Saya ambil dari pendapat Syekh Ibnu Arabi, buku Futuhat Makkiyah. Ternyata 7 anggota ini mengandung makna yang luar biasa. Apa itu? Wal i'tibaru fi dzalika sab'i as-sifatul asma'il ilahiyah, menunjukkan 7 sifat ketuhanan. Apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Semoga dipahamkan Allah. Kalau kita kaitkan dengan doa sujud tadi, wasyaqqa sam'ahu, hati-hati ya, ini agak dalam, kepahaman, menggunakan kepahaman. Ketika kita sujud, kita mengakui kenikmatan telinga, berarti samanya Allah yang kita pinjam. Betul. Jangan merasa kita mampu mendengar. Kemudian wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Apa basar? Melihat. Maha melihatnya Allah yang kita pinjam. Jadi ketika kita sujud, kita minta kepada Allah, hijab pendengaran jenengan buka ya Allah, hijab penglihatan jenengan buka ya Allah. Di situ ada kudrat. Kudrat itu artinya apa? Kuasa. Lutut, kaki. Betul? Jenengan pernah melihat tinju? Jenengan pernah melihat Habib itu main apa? MC apa? MC kok MC? Iya kan? MC ya? Iya kan? Itu rata-rata kalau menenangkan kakinya itu, kaki, lutut, paha. Supaya apa? Supaya jatuh. Ketika jatuh akhirnya KO atau tidak berdaya. Sujud itu seperti itu, melemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, karena kekuatan itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat saya, kemudian ketika kita sujud pakai dahi, di kepala ada apa? Di kepala itu ada otak, ada akal, yang di situ adalah sifatnya, biasanya otak itu apa? Rencana. Jangan sampai mengalahkan rencana Allah. Kalau kita punya rencana, serahkan kepada rencana Allah. Tahu bedanya? Saya ulangi, kalau kita punya rencana, serahkan kepada yang maha rencana, supaya tidak stres atau depresi. Ya Allah, rencana saya gagal. Ini kalau tidak mengimani ketentuan Allah, stres apa enggak? Tapi kalau menggunakan keimanan, sebentar, ini rencana saya direvisi sama Allah, pasti ini ada yang terbaik. Longgar hatinya, adem. Tapi ini gimana, semakin stres. Jadi otak ini bukan segala-galanya. Kalau otak ini segala-galanya, maka nanti cenderung depresi dan stres. Tundukkan kepada yang punya rencana, tundukkan kepada yang maha mendengar, tundukkan kepada yang maha melihat, maha berkehendak, maha kuasa, maha kalam, maha mendengar. Pernah saya beri contoh, ketika kita sujud, maka jiwa kita ini akan makrokosmos dan peka.
Saya kan biasanya sholat di teras, dan di situ bawahnya tandon. Ketika saya berdiri, Mas Bri, itu nggak terdengar apa-apa. Tapi ketika saya sujud, kran PDAM itu terdengar kericik, 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 kericik. Paham maksudnya? Ketika telinga kita itu menyatu dengan tanah, mata kita menyatu dengan tanah, otak kita menyatu dengan tanah, insya Allah peka. Akhirnya saya dipahamkan, makanya semut itu kok mampu mendengar Nabi Sulaiman yang masih kejauhan, dan Sulaiman juga kok mendengar. Semoga paham. Kayaknya nggak paham ini, abot ini. Paham maksudnya itu? Baik. Supaya jenengan paham, silakan. Ya Allah. Belum ya Pak Gofur ya? Oke. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Bayang-bayang juga sujud. Malaikat dan binatang juga sujud. Silakan buka surat An-Nahl surat ke-16 ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Surat An-Nahl ayat 49. Ya, jadi ini berlawanan ini. Saya membuka dua file, satu file Zoom, satu file PowerPoint. Oke. Oke. Ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabatin wal malaikah. Semuanya, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, binatang melata. Saya tadi cerita apa? Semut. Wal malaikatu, malaikat. Wahum la yastakbirun, mereka tidak sombong. Jadi kesombongan ini, Mas Wandi, yang menjadikan hati jiwa kita nggak peka. Kebalikannya peka itu apa? Peka. Apa peka itu? Tuli ya? Iya. Jadi telinga kita itu sumum bukmun umyun, tuli. Makanya sholat itu mengembalikan pendengaran kita, mengembalikan pandangan mata kita, mengembalikan otak kita. Lihat saya, bisa enggak sholat kita itu menjadikan kita semuanya fitrah seperti bayi yang peka. Jenengan tahu bayi? Bayi itu tidak bisa melihat, tapi bisa membedakan mana susu ibunya dan tidak. Silakan kasih jempol, nangis. Betul. Saya teringat ceritanya Nabi Musa. Terjadi kontestan ibu-ibu yang berlomba-lomba untuk menyusui, untuk agar Nabi Musa itu diam. Itu kira-kira pakai apa itu? Coba, padahal matanya merem enggak? Merem, kok tahu ibunya dan tidak? Semoga paham. Betul? Terus jenengan pernah melihat semut? Jane bojo sing lanang sindi ngerti gak jenengan? Oh menungso kok salah bojo terus. Karena pakai apa? Pakai otak. Semoga paham. Jadi sujud kita ini kalau betul-betul sujud, berarti sujud bersama dengan alam semesta, sujud bersama dengan malaikat. Makanya para wali kalau terjadi bencana, sinyalnya kebaca enggak? Iya, kenapa? Makrokosmos menyatu. Sujud itu melemah, menyatu menjadi bumi.
Jadi nanti kalau terjadi apa-apa di bumi dan di langit, pakai ilham, yaitu pakai petunjuk. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Otak kita ini belum menyatu dalam sujud. Akhirnya ketika sujud di otak-atik gak mau gak mau sujud. Zakat di otak-atik akhirnya tidak zakat. Karena ya Allah, aslinya Tuhan kita Allah, apa otak, apa yang menciptakan otak? Ya Allah. Jadi Syekh Ibnu Arabi itu sangat dalam sekali dalam memaknai sujud. Jadi sujud kita ini belum menyatu dengan bumi, belum menyatu dengan alam semesta. Saya baca ini, ya Allah, wahum la yastakbarun. Tadi iblis tidak mau sujud, aba itu enggan, wastakbaro, sombong. Jadi orang yang sujudnya terlalu cepat itu pada hakikatnya enggan dan sombong. Orang yang tidak mau sujud lama di hadapan Allah itu pada hakikatnya lepas dan lupa daripada kefitrahan. Alam semesta itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong buka surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 15. Bayang-bayang alam semesta itu juga sujud kepada Allah. Surat ke-13 ayat 15. Kita betul-betul mengaji. Kalau kita ini betul-betul sujud, kita akan mengaji alam semesta. Kita akan membaca alam semesta, dan alam semesta akan membaca sujud kita. Paham Pak Ghafur? Jadi sesama channel sujud ya nyambung. Nabi Sulaiman dengan semut nyambung, semut dengan Nabi Sulaiman nyambung. Kenapa kita kok nggak nyambung-nyambung? Ya nyambungnya nggak sujud, sujud tapi nggak nyambung. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Walillah, dan kepada Allah, yasjudu, sujud, man fis samawati wal ard, siapa-siapa yang ada di langit dan bumi, tau'an wa karhan, baik dalam keadaan tunduk maupun terpaksa. Perhatikan, wa zilaluhum, bayang-bayang itu juga sujud bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi maupun di waktu nggak tahu jenengan sudah hafal apa belum. Silakan buka buku Kemilau Permata Salat, sujud yang ke-12, doa sujud yang ke-12. Di sini halaman 128. Ini biasanya kita baca ketika sholat tahajud. Sajadalaka sawadi wa khayali, sujud kepadamu diriku dan bayanganku. Masya Allah. Sujud kepada Allah diriku dan bayanganku. Wa amana bika fuadi, dan hatiku beriman kepadamu. Abu'u bini'matika alayyah, aku mengakui nikmatmu kepadaku. Hadi yadi wa ma janaitu ala nafsi, inilah diriku dan segala dosa yang telah aku perbuat akan diriku sendiri. Kira-kira nyambung dengan doa sujud yang pertama tadi?
Sujud syukur tadi loh. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Itu masuk kepada abu'u bi ni'matika alayya. Aku mengakui. Sudah masuk? Oh belum. Belum Pak Ghafur. Belum. Jadi sujud kita itu masih ego, belum menyatu dengan alam semesta. Kalau sujud kita itu betul-betul walaka aslam tu, aku menyerah, aku Islam, nanti menyatu dengan Islamnya, pasrahnya bumi berputar, pasrahnya matahari disuruh bersinar-bersinar, bercahaya-bercahaya. Semuanya itu sujud. Kemarin saya share bagaimana sholat dan tasbihnya burung. Sayang sekali kamu tidak mengerti. Betul? Iya. Tapi bagi hamba Allah yang dipahamkan, ya paham. Bagi yang belum dipahamkan, ya dianggap kicau. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan engkau mengira bahwa gunung itu diam, padahal lari kencang seperti apa itu? Seperti awan. Jadi pandangan mata kita itu masih pandangan kasat mata. Apakah ada selain Al-Quran yang mampu menjelaskan seperti itu? Subhanallah. Kita ini masih menggunakan kesadaran pandangan mata, belum pandangan batin. Telinga kita aja masih pendengaran fisik. Betul, mata kita masih pandangan fisik. Kita minta dibuka sama Allah. Wasyaqqa sam'ahu wa basarhu, minta dibuka. Karena kita tidak pernah minta dibuka, akhirnya ya seperti ini. Ada yang perlu kami sampaikan secara menarik. Aku sujudkan diriku dan bayanganku. Jenengan pernah melihat bayangan pohon? Kalau pohonnya itu berdiri, bayangannya berdiri dan diam. Tapi kalau bendanya itu lari, pasti bayangannya lari. Pertanyaan saya Bu Tuti, kira-kira sujud kita itu ada bayangannya apa tanpa bayang ya? Karena saking cepetnya. Understand? Betul nggak? Betul nggak? Antara diri dengan bayangan itu tidak pernah dipisahkan. Betul? Kalau yang asli diri itu lari, berarti bayangan lari. Ini kayaknya saya ngajari bayangan semua ini. Hati-hati loh ya. Betul Mas Ri ya? Betul nggak? Diriku dan bayanganku. Jadi ketika diriku itu sujudnya ridho, ikhlas, berarti bayangannya ya juga ridho dan ikhlas. Masa jenengan yang sujud suaminya bayangan, kan gak mungkin. Berarti kan diriku dengan bayangan itu kan tidak pernah terpisah. Kalau sujud diriku itu marah dan tergesa-gesa, bayangannya juga tergesa-gesa. Betul nggak ini? Ya Allah, ya Karim. Saya tadi dapat ilmu. Ya Allah, ternyata dari diriku itu sering menyembah bayang-bayang. Apa? Orang yang masih menyembah dunia, harta dan jabatan, itu masih menyembah, mentuhankan bayangan. Asli itu Allah, sedangkan makhluk itu adalah bayangan. Bagaimana kita melihat Allah? Ya melihat ciptaannya. Betul? Paham maksudnya itu? Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal daripada awal. Akhirat itu lebih kekal daripada bayangan. Jadi orang yang sujudnya itu sabar, innallaha ma'as sabirin, maka ketemu yang asli, ketemu yang disembah, ketemu yang disujuti.
Kalau sujud kita itu tergesa-gesa, maka kita tidak akan menemukan yang disujudi. Kalau tidak menemukan yang disujudi, berarti nanti capek. Kalau menemu bayangan itu capek, silakan pegang bayangan. Nggak ada. Tapi silakan pegang pohonnya. Ada nggak kira-kira? Ada. Orang itu kalau mengejar dunia, itu mengejar bayangan. Dan tidak pernah puas. Kalau punya satu gunung, pasti kepingin 2 gunung. 1 istri. Coba lanjutkan. Kenapa? Karena memegang bayangan. Tapi kalau memegang yang asli, berarti bayangannya ikut enggak? Ikut. Kalau kita itu kul huwallahu ahad, Allahu somad, semoga dunia ngikut. Loh Ustadz, saya ini sudah hanya Allah Ustadz. Tapi kok dunianya enggak ngikut? Jangan-jangan Allahnya masih bayangan. Siapa orang yang menyembah bayangan? Wong sholatnya gek ngelamun kan. Bayangan dengan asli itu tidak akan pernah ketemu. Apa maksudnya? Silakan sholat yang asli. Yang dimaksud sholat yang asli itu sholat dengan hati, sholat dengan ruh. Ketika hati dengan hati, ruh dengan ruh, ya nyambung. Kita kajian ini kajian bayangan apa ruh? Apa karena saking nggak pahamnya sampai bayangan semua ini? Ini nggak kelihatan orangnya tapi bayangan. Siapa? Mak lampir. Ya Allah ya Karim. Tidak akan pernah ketemu kul huwallahu ahad kalau sholat kita itu masih ngelamun. Ya Allah, semoga paham. Sujud kita ini sujud bayangan apa sudah sujud diriku? Hah? Ya Allah ya Karim. Banyak orang yang sujud, banyak orang yang ruku, banyak orang yang sholat itu masih nafsu keapian. Masih nafsu keapian. Apa nafsu keapian? Enggan lama, enggan menikmati. Itu namanya enggan itu. Tidak ada kekasih dengan kekasih itu, tidak kerasan itu tidak ada. Jujur tadi andai kata tidak ada kajian, kepingin menikmati sholat tadi. Turun yang namanya cinta Rasulullah, turun yang namanya cinta sholat, itu diturunkan. Diturunkan. Insya Allah Allah itu kasihan. Insya Allah Rasulullah itu juga kasihan melihat hambanya, melihat umatnya ingin meniru Rasulullah, masa enggak dituntun? Insya Allah dituntun. Wa nahnu ala zalika minasyahidin. Cukup Allah sebagai saksi, cukup Rasulullah itu sebagai saksi. Dan jangan lupa, tadi ketika sholat, orang yang menanggung anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah itu jejer seperti ini. Oh, ini yang maksudnya jejer itu. Sholatnya dijejeri Rasulullah. Semoga paham. Jadi ketika sholat kita harus punya amalan sholihah yang menjadikan Allah cinta, yang menjadikan Rasulullah itu cinta. Harus ada bahan bakarnya yang menjadikan apa? Connect, yang menjadikan nyambung. Kalau tidak punya amal soleh, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihah. Tolong jenengan jawab. Banyak mana orang yang sujud ingin mendekati Allah dengan orang yang sujud sekedar sujud, tidak punya visi dan misi? Banyak mana? Banyak orang yang sujud sekedar sujud, tidak punya tujuan. Kita sujud yang punya tujuan ingin mendekati Allah itu tidak selalu didekati.
Tanpa amal soleh Allah tidak mau didekati. Taqarrub, makanya disebut mendekati. Mendekati. Dan kalau mendekati itu illa man atallaha biqalbin salim, dekati dengan hati. Dekati dengan jiwa supaya Allah itu mau. Aslinya Allah itu sudah dekat. Kapan sih kita mengiyakan hadis Rasulullah, ma yakunu aqrabul abdi min rabbihi fahuwa sajidun fa'aksiru du'a. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud. Kalau sujudnya itu sudah dekat dan didekati, itu pasti fa'aksiru du'a. Obrolannya, doanya tidak bisa diputus. Kalau kekasih dengan kekasih itu sudah ngobrol, insya Allah obrolannya itu tidak bisa diputus. Lihat saya, tanda sujud kita sudah didekati Allah itu dari doa satu, kepingin doa dua, kepingin doa ketiga. Itu tanda. Itu tanda kalau sujud kita itu sudah connect. Dan tiba-tiba muncul permintaan yang bukan dari otak. Seakan-akan Allah berkata, ud'uni. Ini kalau saya bahasakan sederhana, jaluk opo, cepat. Ada timing, ada saat Allah itu nawari, ud'uni, cepat, minta apa kamu? Astajib, pasti diijabahi. Dan tidak selalu sujud mendapatkan tawaran seperti itu. Baik, sekarang jenengan saya tanya, jenengan itu kalau sujud sibuk memuji apa sibuk meminta? Pasti sibuk meminta, itu kurang sempurna. Sibuklah memuji. Kenapa banyak doa yang tidak dikabulkan? Kenapa banyak orang sholat itu kok tidak khusyuk? Karena ketika menghadap kepada Allah, dia sibuk pada permintaan, tidak sibuk pada mengorbankan amalan yang terbaik. Sibuklah memuji. Ini tadi doanya memuji enggak kira-kira? Memuji. Sibuklah memuji. Jenengan ini dengan Allah sudah kenal apa belum kenal? Hah? Jenengan pernah bertamu enggak? Kalau bertamu belum kenal, itu pasti dicegat sama satpam. Kalau belum kenal. Tapi kalau sudah kenal, pasti langsung masuk. Kalau akrab, langsung masuk kamar. Kalau akrab itu tidak pakai minta, sudah ditawari. Betul? Kalau saking akrabnya tidak pakai ngomong jukuan. Understand maksud saya? Makanya kita ini dengan Allah qarib, akrab, bait. Maaf, apa masih bermusuhan? Yakin masih bermusuhan? Allahu Akbar, suwe ini. Musuhan kita dengan Allah itu. Dan datangnya ketika butuh tok lho, tekon, lak teko maneh tok. Mending nang bojoi maneh meneh. Betul enggak kira-kira? Betul Pak Ghafur? Kita itu masih bermusuhan dengan Allah itu. Masih bermusuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyeluk maneh. Ini bahasa sederhana aja. Betul enggak? Loh, tok lah, nyeluk maneh. Kalau dipanggil Allah, ditawar, ditunda-tunda. Tapi giliran doa dan minta seperti anak TK. Wis pokoknya jaluk. Itu kita. Makanya kita tidak pernah akrab dengan Allah. Makanya kita tidak pernah akrab. Makanya kita tidak pernah diterima. Makanya kita tidak didekati. Kenapa? Saya salah ya Rob. Saya yang salah.
Saya yang salah. Sujud saya, hatinya nggak ikut, nggak ada sabar, nggak ada ikhlas, nggak ada ridho. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara, sujud kita masih iblis, masih enggan. Yang namanya lemah itu ngelempro, ya, ngelempo, tidak berdaya. Apa mungkin kita ini saking banyak uangnya sampai nunggu dompetnya bangkrut tipis, apa hilang? Jabatan itu hilang. Ya Allah, itu saya ya Allah. Maafkan. Jadi selama ini sujud saya masih nafsu iblis, masih enggan. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, pahamkan, ajari sujud. Wasjud waqtarib. Jangan cabut sifat-sifat keiblisan dalam sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semuanya istighfar. Istighfar. Saya belum sujud ya Allah. Tolong pengakuan yang sangat pribadi. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujud kita masih enggan, tidak betah berlamaan. Sujud kita masih bermusuhan dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, sujud kita belum akrab. Ma yakunu. Ya Allah, ya Allah, ajari sujud yang akrab, rukuk yang akrab, duduk yang akrab, sampai mengiyakan yang disabdakan Rasulullah, ma yakunu aqrabul abdi fahuwa sajidun fa'aksiru du'a. Ya Allah, ajari sujud yang tidak pernah bosan ya Allah. Wasjud waqtarib, sujud yang dekat dengan yang disujudi. Melemah, tidak berdaya, semua 7 anggota tidak berdaya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basornya Allah. Terus Mafri, buka telinga kami ya Allah. Mas Wandi, buka mata kami ya Allah. Bu Edi, Bu Tuti, buka ya Allah. Buka ya Allah, seperti Nabi Sulaiman dan semut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti bayi ya Allah. Wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Ucapkan anta rabbi, bukan jabatan, bukan pikiran, bukan ilmu juga. Anta rabbi, anta rabbi. Ya Allah, pahamkan anta rabbi ya Allah. Anta rabbi. Disitulah ketemu sajadah wajhi lillazi, kepada zat, lillazi, lillazi, ajari ya Allah, lillazi.
lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu. Masuk. Wa syaqqa sam'ahu wa basaru, buka telinga dan mata kami ya Allah, supaya bisa anta rabbi, supaya bisa berkata sajada ya Allah. Sajadalaka sawadi wa khayali, diriku dan bayanganku sujud ya Allah, diriku dan bayanganku sujud ya Allah, karena diriku dengan bayangan tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya Allah, masuk diriku dan bayanganku. Wa amana bika fuadi wa amana. Perhatikan itu Bu Yuni, jiwaku mengimani. Wa amana bika fuadi abu'u laka bi ni'matika, aku mengakui nikmatmu. Jangan protes. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli. Rasakan Pak Ilmi, Pak Toto, Pak Dedi, Bu Munib, ya Allah, Bu Sulis, Bu Mesia, Abah Mariono, Pak Puji, ya Allah, Bu Endang, ala Muhammad ya Rabbi sah. Ya Allah, semoga dengan sholawat ini buka hijab-hijab kami ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan kulli da'in wa shifaan min kulli da'in. Rasakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ini doa minum air zam-zam. Ya Allah, semoga dada kita dicuci dengan air zam-zam sehingga bisa mi'raj. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, anugerahkan ilmu yang manfaat, rizki yang melimpah, sembuhkan dari segala penyakit. Wa shifaan min kulli da'in. Terus rasakan doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa man hajjahu wa atamarahu. Ya Allah, tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Jadikanlah Pondok Al-Khusu rumah jamaah semua ya Allah, kemuliaannya, keagungannya seperti Ka'bah, seperti Baitullah. Baik, begini. Ketika ada benda itu berdiri ya, ini berdiri,
Semoga paham. Ini berdiri. Kemudian ini bayang. Ini kan berdiri. Ini bayangan. Tapi ketika sujud, diri dan bayangan menyatu enggak? Iya, ya Allah saya baru paham. Itu namanya fa inni qarib. Semoga paham. Ini kan tegak. Sedangkan bayangan ada jarak enggak? Ya, tapi kalau sujud, diri dan bayangan tidak ada jarak. Betul? Semoga diri dengan Allah itu juga seperti itu. Kapan? Ketika lemah tidak berdaya, pasti Allah akan bertajalli dengan pertolongan yang tidak disangka-sangka. Betul? Ketika otak melemah, ketika ekonomi mengelemah dan sebagainya, lihat Allah akan tampak. Kenapa Allah tidak tampak dalam hati kita? Karena masih ada harta. Betul? Bahkan sampai masih ada ilmu. Kita disuruh sujud itu supaya aku tiada ilmu, supaya dialiri ilmu baru. Ilmu baru itulah Allah ya di situ. Hidayah ya di situ. Tenang, aku masih bisa berencana kok. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Kita ini kalamnya luar biasa. Sampai maha kalamnya Allah itu kalah. Cerewet, ngobrol, ya. Saking kalamnya kita itu. Coba silakan banyak diam. Nanti yang maha kalam itu pasti tampak itu. Betul ya? Makanya sujud kan disuruh tumanina. Bacaan doa kan disuruh diam. Kenapa? Supaya yang maha kalam itu lebih tampak daripada kalam kita. Allahu Akbar. Ma yakunu aqrabul abdi. Ada Pak Ilmi di sini. Sama disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu sama. Tidak ada keadaan yang paling dekat dengan Allah kecuali sujud. Diri dan bayangan itu sudah gak ada jarak, akrab. Paham Pak Ghafur? Makhluk bayangan, asli Allah. Tidak ada Allah berarti tidak ada makhluk, betul nggak? Iya. Cuma saking makhluknya sampai yang pencipta itu nggak tampak. Saking banyak uangnya sampai yang memberi rezeki itu nggak tampak. Mungkin saking pinternya sampai yang memberikan pinter ilmu nggak tampak. Ya Allah. Berarti selain Allah masuk. Ketika kita sujud itu masuk kepada zona kullu man 'alaiha fana. Selain Allah harus fana. La maujuda illallah, ma fi qalbi illallah. Kalau masih ada, Allah nggak mau ada. Silakan datangi Allah pakai ilmu. Pakai ilmu. Sedangkan ilmu kita itu masih koma. Datangi Allah pakai ilmu. Setelah itu, ya Rob, ilmu saya hanya sampai di sini. Sedangkan jenengan maha tak terbatas. Langsung begini, Allah, kulidullah. Saya nggak bisa ke sana dengan ilmu. Allah, mengemis Allah, nanti didatangi. Ketika didatangi, ilmu tambah. Paham? Iya. Ketika ilmu tambah Pak Ghafur, datangnya dengan ilmu yang tambah. Sedangkan Allah masih jauh, panggil lagi Allah, didatangi. Kalau didatangi pasti ilmunya bertambah. Hati-hati ketika bertambah itu jangan sampai ngomong khatam. Saya sudah khatam Bu Al-Fatihah. Kon. Ditambah sak titik kono wis al-melitiu. Mau ditambah sedikit aja. Kalau kepengen ditambah merasa kurang, betul nggak? Saya masih bodoh ya Allah, saya masih bodoh ya Allah. Jadi di hadapan Allah itu betul harus menjadi pengemis setiap saat.
harus menjadi pengemis setiap saat. Dan pengemis di atas pengemis sujud. Betul. Pengemis di atas pengemis ngelempruk. Bahasa kerennya adalah al-fakir. Kita itu fakir miskin di hadapan Allah, karena semuanya adalah lillahi ma'fis, kepunyaan Allah. Makanya harus betul-betul ngelimpruk, semuanya ditaruh di bawah, otaknya ditaruh, tangannya ditaruh, lututnya ditaruh, kemudian kakinya ditaruh. Lihat kaki itu kan simbol kekuatan. Maaf, 1000 maaf. Silakan ketika jenengan sakit tidak bisa berjalan, itu ada tempahan. Ya Allah, jadi selama ini saya bisa berjalan gak syukur. Betul? Baru kena asam urat ngene engkon. Betul? Iya. Pernah gak diuji gak bisa gerak? Saya pernah. Ya Allah, bisa gerak gini itu loh, atas izin Allah itu. Ya betul gak? Jadi selama ini ketika kita sehat, pertanyaannya, Allahnya mana? Makanya ada hikmah ketika sakit itu. Betul nggak? Sadar bahwa sehat itu bukan milikku, tapi miliknya Allah. Dan hidup ini miliknya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Baru sadar itu. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Sampai tolong kalau kepingin khusyuknya itu sering. Saya nggak bisa sholat, ya Allah, bimbing sholat kami. Muncul bimbingan itu. Saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa rukukan. Saya nggak bisa sujud, ya Allah, sujudkan. Saya nggak bisa berdoa, bimbing doa, bimbing. Itu yang ditunggu Allah. Yang ditunggu Allah itu seperti ini. Subhanallah. Hati-hati. Bonus kenikmatan dari Allah itu pasti di awal itu ujian. Ini tadi ketika di awal itu diuji sama Allah. Ya Allah, auzubillahi minasyaitonir diuji, ya Allah, diuji. Jadi untuk menembus sesuatu yang baru itu biasa kita itu listrik mati, sound system kacau, itu ujian. Aduh. Ini namanya putus nyambung. Itu biasanya kalau sudah putus itu otak itu nyari materi itu susah. Gini, itu tandanya putus. Tapi kalau sudah nyambung langsung set, gak pakai mikir. Ya Allah, semoga jenengan ikhlas. Jadi tolong kalau mau sujud itu jangan merasa bisa sujud. Wasjud waqtarib. Ya Rob, sujudkan dan dekatkan. Saya ulangi, sujudkan dan dekatkan. Kata kuncinya adalah bahwa ketika sujud itu harus ada niat mendekati. Innamal a'malu binniyat. Kalau sekedar sujud-sujudan seperti dulu itu masih. Kenapa? Wong yang niat mendekat aja belum tentu didekati kok. Apalagi sujud yang tidak niat mendekat. Ada pertanyaan, terus gimana Ustadz yang sujudnya enggan? Nah sudah. Kalau sujudnya itu enggan, gak akan bisa sujud 10 menit, gak akan bisa sujud 15 menit, gak akan ketemu itu. Seperti apa sujud yang lama? Sujud yang sudah ditarik sama Allah, sujud yang sudah didekati. Ya betul ya. Ketika sudah sujud enak, itu enggan untuk duduk. Duduk didekati, enggan untuk sujud. Sujud didekati, enggan untuk. Pokoknya enggan. Enggannya itu kebalik. Kalau kita kan enggan apa? Kita itu kan masihnya apa? Berdiri rasanya kepingin ruku, ruku rasanya wakhiri wut include. Ya Mas Bu ya. Kita itu kan masalah rata-rata ya. Ya Bu Yani. Berdiri rasanya kepingin ruku, ruku rasanya sampai imamnya disalib. Mantap.
Ikan imam makmum sangat cerdas itu. Ya Allah ya Karim, kalau imam dan makmum itu satu channel seperti itu, ya insya Allah 4 rakaat bisa 30 menit, 4 rakaat bisa 45 menit. Dan silakan dicoba, silakan belajar sholat tahajud 2 rakaat 1 jam. Siap? Belajar, Aufur. Belajar 2 rakaat 1 jam, nggak bisa 1 jam 45 menit. Nggak bisa 45 menit, tawar 30 menit. Nggak bisa 30 menit, 2 rakaat 15 menit. Nggak penting banyak macamnya sholat. Yang penting itu koneknya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita belajar 2 rakaat itu 1 jam. Tandanya kalau sudah konek kepada Allah, iftitah saja, kepingin nambah iftitah kedua, menambah lagi. Rasa jiwa itu memanggil. Tapi ketika saya tidak khusyuk, ngantuk dan capek, ngerasa no iftitah siji, itu suwi. Dan pernah saya jadi makmum ketika ngantuk, itu masya Allah, inna atau inakal kausar itu, rasanya al-baqarah. Padahal itu kalau sudah khusyuk itu, sesuatu yang masih belum hafal itu menjadi panjang semua, betul enggak? Saya ulangi lagi, sesuatu yang belum hafal itu menjadi panjang, betul. Tapi sesuatu yang sudah hafal panjang itu menjadi, itu baru hafal. Hafal sudah ada rasanya. Itu persis seperti cinta. Kalau cinta antara Sidoarjo dengan Malang itu tidak ada jarak, betul. Tapi ketika ada kebencian, tonggo sak tembok. Kalau ada masalah, ada kebencian, betul enggak? Sekarang pertanyaan saya, jarak itu ada di meteran? Enggak, tapi di hati. Jarak itu di hati. Makanya betul, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu didekatkan bagi orang yang bertakwa. Saya ulangi, surga itu didekatkan bagi orang yang bertakwa. Semoga kita masuk kepada surga yang didekatkan ke dalam hati kita. Akhirnya apa? Wal jannatu haq, wan naru haq, wan nabiyuna haq. Sehingga nanti hati kita itu didekatkan dengan jiwanya para nabi dan didekatkan dengan jiwanya orang soleh. Tandanya bagaimana? Nanti dalam hidup diketemukan orang-orang soleh. Tandanya bagaimana? Ternyata di dalam hidup didatangkan buku-buku yang, loh kok sama ya? Loh kok sama ya? Kok sama ya? Kok sama ya? Semoga jenengan sudah bagian daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.